qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini nih, inna rajula iza nazara ila imro'atihi. Inna rajula, bahwasanya seorang suami, ya, seorang suami itu iza nazara ila imro'atihi, apabila suami memandang, iza nazara, apabila dia memandang kepada siapa nih? Ila imro'atihi, kepada istrinya. Jadi mereka memandang, suaminya itu memandang istrinya, melihat istrinya. Kemudian wa nazarat ilaihi, dan istrinya pun melihat kepadanya. Wa nazarat, dan melihat oleh istrinya ilaihi, kepada suaminya. Jadi saling memandang maksudnya Bu ya. Jika ada seorang suami istri yang saling memandang. Nah, terjemahnya begitu dah ya kalau bahasa kita. Nah, memandangnya itu bagaimana nih sifatnya? Bisyahwatin, dengan syahwat, dengan keinginan seksual ya, dengan keinginan seksnya, bisyahwatin, dengan ada rasa ingin melakukan hubungan. Al-ghairiha, atau tidak, mereka hanya saling memandang aja gitu kan. Tetapi memandangnya penuh kasih sayang. Tuh. Kalau begitu, nazarallahu ta'ala ilaihima, maka Allah memperhatikan, Allah memandangnya, Allah mempedulikan kepada keduanya, nazar rahmatin, dengan pandangan kasih sayang, dengan kepedulian yang penuh kasih sayang. Jadi kalau misalnya ada seorang suami istri, dia memandang dengan penuh kasih sayang, atau dia saling memandang karena ingin melakukan hubungan seksual, hubungan badan, hubungan suami istri, maka Allah mempedulikannya, Allah memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Syaratnya adalah suami istri, begitu ya. Kalau bukan bagaimana? Azab, tidak boleh. Jadi begitu hebatnya ya, tatkala tadinya mereka berdua adalah orang-orang yang diharamkan untuk melakukan hubungan, lalu dengan akad nikah mereka halal dan mereka menjadi boleh melakukan hubungan suami istri. Jangankan dia melakukan hubungan suami istri, jangankan baru memandang saja, saling memandang dengan penuh cinta, dengan penuh sayang, maka Allah memandangnya pun dengan penuh sayang dan rahmat. Kalau rahmat Allah sudah turun, berarti Allah ridho. Kalau ridho Allah ada, berarti menuju surga mudah, gampang. Nah, begitu Ratu ya. Nah, jadi dalam hubungan suami istri, keluarga, ya, itu terdapat rahmat. Tatkala seorang suami dan istri itu saling memandang saja, itu rahmat Allah sudah turun. Jadi boleh dikatakan rahmatan, terdapat rahmat ya. Mawaddah warahmah, terdapat cinta, sayang dan rahmat di situ maksudnya. Nah, lalu bagaimana kemudian? Faiza akhaza bikafiha. Faiza akhaza, dan jika dia akhaza, menyentuh, memegang. Kalau dalam bahasa kita, dan apabila saling membelai, akhaza. Tahu membelai ya, musab-musab. Musab, mengusap gitu kan. Bikafiha, dengan telapak tangannya. Nah, mereka tuh akhirnya saling memandang, saling bermesraan lah begitu antar keduanya. Nah, mereka saling menggenggam, saling memegang dengan kedua tangannya, ailiyula ibuha, untuk melakukan enak-enakan, untuk main-main gitu, untuk bermesraan dah gitu. Bermesraan doang, iya. Ayujami'uha, atau mereka akan melakukan hubungan suami istri. Nah, apa yang terjadi? Kata Nabi, tasaqatat zunubuha, maka gugurlah, hilanglah dosa-dosa keduanya, min khilali asabi'ihima, keluar, ini kinayah, min khilali asabi'ihima, dari sela-sela jari jemari keduanya. Tadi kan jari jemarinya itu, telapak tangannya itu kan saling menyentuh, saling membelai, artinya bermesraan begitu. Nah, ketika itu lalu dia melakukan hubungan suami istri, umpama begitu.
Ketika itu maka gugurlah dosa-dosa keduanya. Keluar tuh dari tangan-tangan yang tadi saling membelai, saling bersentuhan. Dosanya keluar, Bu. Nah, bedanya di situ. Nah, kalau dia belum akad nikah, maka dosanya masuk. Kalau maunya dia sudah akad nikah, dosanya keluar, gitu ya. Diampunin tuh dosanya. Makanya yang belum nikah nikah aja cepet-cepet, taruh baru kiamat. Iya, ya. Itulah hebatnya ya orang yang sudah akdun nikah, sudah resmi, sudah menikah di situ. Makanya rezekinya gampang. Kalau dia sabar dan usaha, insya Allah ada, gitu ya. Tenang aja dah, dijamin sama Allah. Nah, rahmatnya turun. Kalau rahmat Allah turun, apapun gampang, gitu dah. Asal jangan ada semacam pengkhianatan di antara keduanya. Itu ya, syaratnya begitu. Dah, paham tuh Bu ya? Paham banget dah kalau masalah ini mah. Jadi gitu ya. Nah, jadi tasa kotot zunubuha tuh min khilali asobihima. Maka gugurlah dosa-dosa keduanya suami istri itu min khilali asobihima dari sela-sela jari jemari keduanya. Ai min bainiha daripada keduanya. Ya dari keduanya udah hilang dah. Wal muradu sigharuz zunubi. Wal muradu dan adapun yang dimaksud sigharuz zunubi yaitu dosa-dosa kecil. Yang dimaksud dosa-dosa itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Lal kabairu bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar ya mesti taubat, taubatan nasuha, sholat taubat, tidak mengulangi lagi dan tidak mengingat-ingat lagi dan membenci perbuatan itu. Nah itu kalau dosa besar begitu. Kalau dosa kecil udah gampang hilanginnya. Melakukan hubungan suami istri dengan rela, dengan ikhlas itu dosa kecil udah hilang. Hebat banget Bu ya. Dosa kecil udah hilang tuh gitu. Nah sering-sering aja lakukan hubungan suami istri. Iya. Kalau sering-sering berarti dosa-dosa kecil juga hilang gitu ya. Dosa kecil kan banyak yang kita tidak tahu. Dosa kecil yang datang dari pandangan, dosa kecil yang datang dari ucapan, dosa kecil yang datang dari pendengaran, dosa kecil yang datang dari hati tanpa disadari. Itu semuanya akan menyinari dan mengitari diri. Oleh karena itu hilangkanlah dosa-dosa kecil itu. Satu, biasa dengan sering-sering berwudu, sering-sering beristighfar, melakukan sholat-sholat sunnah, dan lakukan hubungan suami istri dengan baik dan benar. Bagaimana dengan baik dan benar? Ya dengan cara rahmat, ikhlas, ridha, dan kasih sayang. Itu ajaran Islam. Tujuannya apa? Membina rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah rahmat ya. Nah lanjut Bu ya. Kemudian wa mahalu zalika fima wa mahalu zalik. Dan adapun pandangan ini nih, tinjauan ini, wa mahalu zalik dan tempat permasalahan yang demikian tadi di atas, fima yaitu dalam suatu masalah, dalam suatu perkara. Iza kana qasduhuma al-i'fafu awil waladu litaksiril ummah. Jika memang dia melakukan hubungan suami istri itu dengan maksud al-i'faf, jaga diri. Al-i'faf, jaga diri. Si suami menjaga dirinya, jangan sampai dia punya mainan di luar, punya wanita idaman lain gitu ya. Si istri juga melakukan hubungan suami itu i'faf, jaga diri agar dia tidak mempunyai pria idaman lain di luar, dan dia jaga keduanya itu agar cintanya, sayangnya terus berkembang dan terus berlanjut. I'faf namanya. Kamu melakukan hubungan suami istri apa? I'faf. Kasih sayang untuk menjaga cinta dan sayang. I'faf untuk menjaga diri, jangan sampai terbuai ataupun melakukan hubungan dengan yang lain. Itu namanya i'faf.
Awil walad atau tujuan anak, agar punya anak. Oh, biar punya anak ya. Nah, biar punya anak tujuannya apa? Litaksiril ummati, untuk memperbanyak umat. Memperbanyak umat Nabi Muhammad. Kalau begitu bagaimana? Hubungan suami istrimu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, gitu maksud itu. Nah, ibu kalau melakukan hubungan suami istri tujuannya apa, Bu? Tujuannya i'faf, jaga diri. Maka hubungan suami istri itu mendapatkan rahmat dari Allah. Atau tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan anak. Itu mendapatkan rahmat dari Allah. Atau dua-duanya, i'faf juga untuk mendapatkan anak juga, untuk memperbanyak umat, apalagi mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, melakukan hubungan suami istri dengan tujuan i'faf, jaga diri, dan juga untuk mendapatkan momongan anak, memperbanyak umat, adalah sesuatu jalan menuju ridho Allah, menuju rahmat Allah. Begitu itu Bu ya. Nah, rawahul Maisarata, diriwayatkan oleh Maisarah bin Ali Warrafi'i. An Abi Sa'id al-Khudri, hadis dari riwayat Abi Sa'id al-Khudri.